Baru bergabung, gelandang ini jadi termahal di timnas Indonesia. Prediksi racikan Shin Tae-yong untuk lawan Vietnam. Alasan Martin Paes tak ada di skuad timnas Indonesia lawan Vietnam. Respons mengejutkan, Nathan Choi Aon dapat panggilan timnas Indonesia. Performa Nadeo Argawinata di Liga 1, jelang jadi kiper timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Baru bergabung, gelandang ini jadi termahal di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 28 pemain untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua melawan Vietnam. Pertandingan ini dijadwalkan 2 kali, yaitu pada 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan 26 Maret di Stadion Maidin, Hanoi. Dalam pemanggilan kali ini, Shin Tae-yong memasukkan 4 pemain keturunan baru, yakni Jay Itzes dari Venezia, Tom Haye dari Heerenveen, Ragnar Oratmangoen dari Fortuna Sittard, dan Nathan Choi Aon dari Swansea City. Poin menarik adalah salah satu dari 4 pemain baru ini menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia. Tom Haye, yang sebelumnya posisinya diisi oleh Sandy Walsh, kini memiliki nilai pasar sebesar Rp52,14 miliar, meningkat dari Rp26,07 miliar. Pemain berusia 29 tahun itu kini hanya selangkah lagi untuk memperkuat timnas Indonesia, setelah proses naturalisasinya disetujui oleh Komisi 10 DPR RI pada 7 Maret 2024. Prediksi racikan Shin Tae-yong untuk lawan Vietnam. Timnas Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi laga kontra Vietnam dalam waktu dekat. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi seru, terutama dengan kehadiran 4 pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat timnas. Pelatih Shin Tae-yong memiliki banyak opsi dengan pemanggilan total 28 pemain untuk timnas. 4 pemain naturalisasi debutan, termasuk Nathan Choi Aon dan Jay Itzes yang berposisi sebagai center back, akan menambah kekuatan timnas. Jay Itzes sudah mengucapkan sumpah sebagai WNI sejak November 2023, sementara Nathan Choi Aon dan 2 debutan lainnya, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye, akan mengucapkannya pada 12 Maret 2024. Meskipun proses ini mepet dengan jadwal turnamen yang dimulai pada 18 Maret, diharapkan akan menambah kekuatan signifikan untuk timnas. Sebanyak 11 pemain naturalisasi atau keturunan diperkirakan akan mengisi daftar 28 pemain timnas. Shin Tae-yong, yang gemar menggunakan formasi 3-5-2 atau 3-4-3, diperkirakan akan memilih Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang. Posisi bek tengah akan menjadi sorotan utama dengan tambahan Jay Itzes dan Nathan Choi Aon. Jordi Amat, pemain paling senior dengan usia 31 tahun, mungkin akan digantikan oleh Jay Itzes dan Nathan Choi Aon yang memiliki pengalaman kompetisi lebih tinggi. Tom Haye dan Ivar Jenner diharapkan mengisi posisi gelandang, sementara Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan akan mengisi posisi bagian wingback kanan dan kiri. Di lini serang, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen diperkirakan akan menjadi pilihan Shin Tae-yong. Ragnar Oratmangoen diharapkan menjadi senjata baru untuk meningkatkan daya gedor timnas. Tentunya, ada juga kemungkinan pemain pengganti seperti Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri untuk memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Dengan komposisi ini, diharapkan timnas Indonesia akan tampil dengan skuad yang lebih kuat di turnamen mendatang. Alasan Martin Paes tak ada di skuad timnas Indonesia lawan Vietnam. Martin Paes tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk pertandingan kontra Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Martin Paes sedang dalam proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, dengan harapan dapat mengambil sumpah sebagai WNI pada 12 Maret 2024.
Meskipun masih berpotensi menjadi bagian dari skuad melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, namun ternyata nama Martin Paes tidak termasuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Irawan, menjelaskan bahwa proses administrasi Martin Paes berbeda dari dua pemain lainnya, terutama karena posisinya sebagai kiper. Proses ini diyakini tidak akan selesai hingga batas akhir pendaftaran pemain pada 15 Maret. Endri Irawan berharap agar semua proses dapat berjalan lancar, mengingat ada 3 pemain timnas Indonesia, termasuk Ragnar dan Tom Haye, yang masih harus menjalani sumpah WNI. Semua diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dalam pekan yang akan datang. Respons mengejutkan, Nathan Choe Aon dapat panggilan timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Nathan Choe Aon memberikan respons yang dingin setelah namanya terpilih dalam 28 pemain yang dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Ini merupakan panggilan pertama bagi bek SC Heerenveen berusia 22 tahun tersebut. Meskipun terpilih, Nathan belum dapat mengenakan seragam timnas Indonesia karena belum menjalani sumpah sebagai WNI. Dalam menanggapi kabar pemanggilannya, Nathan hanya mengunggah ulang postingan dari timnas Indonesia dan PSSI yang berisi daftar 28 pemain tanpa ungkapan kata atau gambaran emosi. Sebenarnya, kedatangan Nathan Choe Aon ke Indonesia masih menunggu pelaksanaan Sumpah WNI, yang seharusnya dilakukan bersama Jay Itzes pada 28 Desember 2023 lalu. Namun, karena kesibukan di klub, Nathan belum bisa hadir pada waktu itu. Saat ini, PSSI belum dapat memastikan kedatangan Nathan Choe Aon untuk menjalani Sumpah WNI, sementara Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes dijadwalkan akan menjalani sumpah pada 12 Maret 2024. Jika Nathan diharapkan bermain melawan Vietnam, maka ia harus menjalani sumpah WNI bersamaan dengan 3 pemain lainnya, dan PSSI telah menyatakan kesiapan untuk membantu proses tersebut begitu Nathan tiba di Jakarta. Jika semua proses berjalan lancar, Nathan memiliki potensi untuk membela baik timnas Indonesia senior dalam pertandingan melawan Vietnam maupun timnas U23 Indonesia dalam Piala Asia U23 2024. Performa Nadeo Argawinata di Liga 1, jelang jadi kiper timnas Indonesia. Nadeo Argawinata terus menunjukkan prestasi gemilang di BRI Liga 1 2023-2024. Menjadi pilihan potensial bagi Shin Tae-yong untuk menjaga gawang timnas Indonesia dalam laga kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di Stadion GBK Jakarta pada 21 Maret mendatang. Dengan cedera Hernando Ari yang membuatnya absen dalam 3 pertandingan terakhir, Nadeo mungkin akan mengisi posisinya. Meskipun sebelumnya tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain di Piala Asia Qatar, Nadeo telah menunjukkan performa yang luar biasa di Borneo FC, hanya kebobolan 19 gol dan mencatat 12 clean sheet hingga pekan ke-27. Sebagai kiper lokal, Nadeo juga menjadi pemimpin dalam penyelamatan dengan mencatat 90 kali, menempatkannya di peringkat ketiga setelah 3 kiper asing. Borneo FC Samarinda tetap mendominasi klasemen BRI Liga 1 2023-2024 dengan 60 poin dari 26 pertandingan hingga pekan ke-36. Meski unggul 15 poin dari pesaing terdekatnya, Persib Bandung, kontribusi pemain Borneo FC ke timnas Indonesia terbatas, hanya 2 pemain yang dipilih untuk Piala Asia 2023 Qatar. Nadeo Argawinata, yang telah menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak 2021, memiliki pengalaman yang bervariasi. Meskipun hanya menjadi cadangan di Piala Asia 2023, kiprahnya bersama Borneo FC musim ini menunjukkan kestabilan yang mengesankan. Dalam 26 pertandingan, Nadeo hanya kebobolan 19 gol dan mencatat 11 clean sheet.